Apa jadinya jika liburan romantis di tengah hutan yang tenang berubah menjadi ladang perburuan manusia yang brutal? Cheryl dan Mike tidak pernah menyangka jalur pendakian yang indah itu justru menggiring mereka ke rumah sebuah keluarga psikopat penganut aliran sesat yang haus akan benih manusia. Di tempat terkutuk ini, wanita tidak lebih dari sekadar mesin pembiak paksa untuk ritual gila yang menjijikan. Saksikan sampai akhir bagaimana Cheryl berubah dari mangsa yang rapuh menjadi pembantai yang mengerikan demi bertahan hidup. Inilah rekap film Timber Falls. Segalanya bermula dari kegelapan yang menyesakan. Seorang wanita terbangun dengan tubuh terikat. Mulutnya tersumpat, hanya menyisakan jeritan yang terpendam di balik kain. Percikan api dari alat setrum dan darah yang menggenang di lantai kayu menjadi saksi bisu kekejaman yang tengah berlangsung. Tak jauh darinya, seorang pria tergantung tak berdaya dengan tubuh penuh luka. Dalam upaya pelarian yang menyakitkan, ia harus menarik tangan yang menembus paku-paku tajam yang menusuk telapaknya. Rasa perih yang tak tertahankan bercampur dengan adrenalin murni saat ia berhasil membebaskan diri, menyeret kakinya keluar dari lubang neraka itu menuju hutan yang nampak tak berujung. Hutan yang rimbun bukan berarti memberikan perlindungan, melainkan menjadi arena perburuan yang mematikan. Dengan luka dan darah yang menetes, sang wanita terus berlari, mencoba menjauh dari pengejarnya yang membawa sabit raksasa. Di sisi lain, sebuah kontras yang ironis diperlihatkan saat pasangan muda lain, Cheryl dan Mike, tiba di sebuah taman nasional dengan penuh keceriaan. Mereka tidak menyadari bahwa keindahan alam di sekitar mereka menyimpan bahaya yang nyata. Pertemuan mereka dengan seorang penjaga hutan yang nampak ramah seolah menjadi jaminan keamanan. Namun di tempat seperti ini, keramahan bisa jadi hanyalah topeng dari niat yang lebih gelap. Mereka mulai merencanakan pendakian mereka tanpa mengetahui bahwa jejak kaki mereka tengah diawasi oleh mata yang tak terlihat. Perjalanan mendaki yang awalnya romantis mulai diwarnai dengan ketegangan kecil dan peringatan-peringatan halus yang seharusnya mereka sadari. Dari hilangnya sinyal ponsel hingga tatapan aneh para penduduk lokal. Mereka sempat bertemu dengan 3 pria lokal bersenjata senapan yang memberikan atmosfer tidak nyaman, seolah menandai wilayah mereka dengan cara yang intimidatif. Meski sempat terjadi gesekan verbal terkait perilaku mereka yang tidak sopan, pasangan ini memilih untuk terus maju, terbuai oleh janji pemandangan air terjun yang indah. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak, melupakan ketegangan yang sempat terjadi. Namun, kedamaian itu pecah saat mereka menyadari kehadiran penjaga hutan yang tiba-tiba muncul dari semak-semak. Meski dia nampak membantu dengan membersihkan jalur yang tertutup pohon tumbang, pertanyaan-pertanyaannya mulai terasa terlalu pribadi dan menyelidiki. Ia menanyakan tentang asal-usul mereka hingga keyakinan agama mereka, menciptakan suasana canggung yang mendalam. Di balik senyumannya, tersimpan fanatisme yang mengerikan yang siap menjerat mereka. Tanpa sadar, Cheryl dan Mike telah melangkah terlalu jauh ke dalam wilayah di mana hukum manusia tidak lagi berlaku. Dan hanya ada aturan main dari mereka yang menganggap hutan ini sebagai kuil pengorbanan. Perjalanan Mike dan Cheryl akhirnya membawa mereka ke tepian danau yang sangat tenang. Namun di balik keindahan air yang jernih, suasana mencekam mulai merayap. Tanpa mereka sadari, dari balik rimbunnya semak-semak, ada sepasang mata yang terus mengawasi. Mike dan Cheryl yang merasa sudah aman, mulai mendirikan tenda dan menikmati suasana alam yang semakin sunyi saat matahari mulai tenggelam. Malam pun tiba, menyelimuti hutan dengan kegelapan yang pekat. Di depan api unggun yang hangat, Mike dan Cheryl menciptakan momen romantis di tengah kesunyian. Suasana semakin memanas hingga mereka memutuskan untuk melanjutkan aktivitas di dalam tenda. Dunia luar seolah menghilang, digantikan oleh keintiman yang justru menjadi celah bagi bahaya untuk mendekat. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa di luar sana, kegelapan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam kebahagiaan mereka. Usai momen intim tersebut, Mike keluar dari tenda untuk memastikan keadaan sekitar tetap aman.
Sambil menyiram sisa-sisa api unggun, Mike tiba-tiba menangkap suara ranting yang patah dari arah hutan yang gelap. Dengan perasaan yang sedikit tidak tenang, namun mencoba tetap berpikir positif, Mike kembali masuk ke tenda untuk beristirahat. Saat matahari pagi mulai mengintip, Cheryl terbangun lebih dulu. Tergoda oleh kesegaran air danau, ia memutuskan untuk pergi berenang sendirian, sementara Mike masih terlelap di dalam tenda. Namun saat sedang asyik di air, perasaan tidak enak kembali muncul. Dengan terburu-buru, ia keluar dari danau. Saat ia sedang mengenakan pakaian dalamnya, sesosok pria tinggi besar berpenutup kepala muncul dari balik pohon dan langsung menyergapnya. Cheryl menjerit histeris. Teriakan yang cukup keras untuk membuat Mike tersentak bangun dari tidurnya dengan penuh kepanikan. Keheningan pagi seketika berubah menjadi mimpi buruk bagi Mike. Mike berlari membabi buta menembus hutan, meneriakkan nama kekasihnya. Namun langkahnya terhenti saat ia berpapasan dengan pria lokal yang sebelumnya sempat bersitegang dengan mereka. Insting Mike mengatakan bahwa mereka terlibat dalam hilangnya Cheryl. Tanpa banyak bicara, perkelahian brutal pun pecah di tengah hutan. Mike yang didorong oleh kemarahan dan adrenalin berhasil melumpuhkan mereka satu persatu, membuktikan bahwa ia bukan sekedar turis yang lemah. Namun, kemenangannya hanya bertahan sesaat sebelum horor yang sebenarnya dimulai. Mike kembali berlari masuk ke dalam rimbunnya hutan, tidak menyadari bahwa tanah yang ia pijak menyimpan bahaya laten. Brak! Sebuah perangkap besi raksasa mengunci kakinya dengan sangat keras, membuat Mike tumbang bersimbah darah. Di tengah rasa sakit yang luar biasa dan pandangan yang mulai mengabur, sesosok wanita muncul dari balik pepohonan. Kesadaran Mike akhirnya hilang sepenuhnya. Saat ia terbangun, Mike menyadari dirinya berada di dalam sebuah rumah asing milik wanita tersebut. Namun, apakah tempat ini benar-benar tempat perlindungan? Atau justru awal dari siksaan yang lebih sistematis? Suasana tenang berubah menjadi mencekam ketika Mike menyadari keramahan Ida, wanita yang menolongnya, hanyalah sebuah fasad yang mematikan. Ketegangan meledak saat Ida menunjukkan obsesi religius yang menyimpang, menuduh Mike sebagai pendosa sebelum akhirnya menyerainya dengan brutal menggunakan penggaris besi. Mike berusaha melarikan diri meski dalam kondisi terluka parah. Upaya pelarian Mike membawanya ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah, di mana ia menemukan deretan toples berisi janin yang diawetkan, mengungkap sisi gelap Ida sebagai pembunuh berantai yang sosiopat. Di tengah keputusasaan, Mike berhasil menemukan Cheryl yang disekap dalam kondisi terikat. Namun, upaya penyelamatan mereka digagalkan oleh kehadiran seorang pria cacat yang kejam. Mike dipaksa menjalani ritual pernikahan menyimpang di bawah tekanan seorang park ranger yang ternyata merupakan otak di balik konspirasi horor tersebut. Dengan mulut tersumpat dan tangan terantai, Mike dipaksa mengucapkan janji suci kepada Cheryl di hadapan Ida dan pengikutnya. Kekerasan fisik menjadi bagian dari ritual komunitas sesat, di mana sang ranger tanpa segan memukul Mike untuk memaksanya patuh pada aturan rumah yang gila tersebut. Keadaan semakin memburuk di dalam gubuk terpencil itu. Setelah dipaksa meminum teh herbal yang membuatnya tak berdaya, Cheryl kini terbaring lemah di atas meja kayu yang kasar. Cheryl hanya bisa merintih dalam kebingungan saat menyadari bahwa ia sedang dipersiapkan untuk sebuah ritual reproduksi yang mengerikan. Ida mulai mengenakan sarung tangan bedah putih, menandakan dimulainya prosedur yang sangat mengerikan. Setelah memposisikan kaki Cheryl pada penyangga besi, Ida bersiap melakukan pembuahan paksa terhadap Cheryl karena obsesinya untuk memiliki keturunan. Bagi Ida, Cheryl hanyalah wadah baru yang dianggap lebih sehat untuk melahirkan bayi yang selama ini gagal ia kandung. Di tengah jeritan keputusasaan dan suara musik piringan hitam yang sengaja dikeraskan untuk meredam teriakan, Cheryl kini terjebak dalam prosedur medis ilegal yang mengancam nyawa sekaligus martabatnya. Keadaan semakin genting ketika sang sipir menemukan mobil Audi milik korban yang telah ditenggelamkan ke dalam rawa. Sebuah bukti bahwa jejak mereka berusaha dihapus sepenuhnya. Ida menegaskan bahwa satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah dengan menuruti peraturan gila keluarga ini. Di tempat lain, upaya pencarian mulai dilakukan oleh pihak berwenang.
Seorang polisi hutan wanita bernama Evelyn mulai mencurigai hilangnya pasangan ini setelah menerima telepon panik dari ibu Cheryl. Namun, ketegangan meningkat saat Evelyn berhadapan langsung dengan dua pria lokal yang tampak mencurigakan di area bendungan. Salah satu dari mereka, Brody, mencoba bersikap santai, namun jelas menyembunyikan sesuatu saat Evelyn menunjukkan poster Missing Couple yang menampilkan wajah Mike dan Cheryl. Sementara itu, kembali di gubuk, Mike yang penuh luka mencoba menenangkan Cheryl yang histeris. Mereka menyadari kenyataan pahit bahwa jika Cheryl sampai hamil dan melahirkan di tempat ini, mereka berdua akan langsung dieksekusi. Ketegangan mencapai titik nadir saat Ida mulai mendekati Cheryl yang terikat tak berdaya dengan posisi kaki terbuka lebar di atas meja jagal. Di tangan Ida, sebilah pisau bedah berkarat berkilat dingin, siap mengeksekusi rencana paling biadab, mutilasi bagian tubuh yang dianggapnya tidak berguna. Bermaksud mengubah wanita malang ini menjadi sekedar onggokan daging hidup yang hanya berfungsi untuk melahirkan keturunan mutan baru. Di saat yang sama, Michael hanya bisa meraung histeris saat besi panas membakar dadanya. Harapan sempat muncul saat dua pria asing, Lonnie dan Brody, tiba-tiba muncul di dekat rumah jagal tersebut. Namun, rasa penasaran mereka justru menjadi tiket menuju liang lahat. Salah satu dari mereka menemukan pintu rahasia menuju ruang bawah tanah, sementara yang lainnya masuk ke dalam rumah dan dibuat ngeri melihat deretan botol berisi janin manusia. Belum sempat mencerna kengerian itu, sang sipir psikopat menghantam kepala Lonnie dengan palu hingga tewas seketika. Sementara rekannya yang lain tak sempat melarikan diri karena Ida langsung meledakkan dadanya tanpa ampun. Melihat para penolongnya tewas mengenaskan, Mike yang masih terikat akhirnya mencapai titik didih amarahnya. Saat Clyde mencoba mendekat untuk menghabisinya, Mike melakukan perlawanan nekat. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berhasil merebut senjata dan memberikan perlawanan yang sangat brutal. Cheryl yang terluka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan saat Mike berduel hidup mati dengan Clyde. Dalam keputusasaan yang memuncak, Michael akhirnya berhasil melumpuhkan Clyde. Setelah Mike berhasil menghabisi nyawa Clyde, keadaan justru makin gawat. Ida yang baru saja selesai mengubur mayat Lonnie dan Brody di halaman, masuk ke ruang bawah tanah dan histeris melihat suaminya tewas bersimbah darah. Murka luar biasa, Ida langsung menghajar Mike tanpa ampun. Namun, Cheryl muncul sebagai penyelamat dan menghantam kepala Ida menggunakan sekop hingga tersungkur. Di tengah kepanikan, Cheryl mencoba menghubungi polisi melalui radio. Tapi tiba-tiba, si psikopat cacat menyerang dengan brutal. Pertarungan sengit terjadi, hingga keduanya tertimpa runtuhan dinding yang roboh, membuat Cheryl berteriak histeris, sementara Mike mulai tersadar dari pingsannya. Cheryl yang berhasil melepaskan diri langsung lari keluar rumah menembus hujan badai. Namun, si psikopat cacat terus mengejarnya bagaikan monster yang tak bisa mati. Tak ingin menjadi korban lagi, Cheryl mengambil langkah ekstrim dengan melemparkan bom molotov yang langsung membakar habis tubuh si psikopat itu hingga tewas terpanggang. Saat Cheryl dan Mike berpelukan lemas, mengira semua mimpi buruk telah berakhir, tiba-tiba Ida muncul kembali dari kegelapan. Dengan sisa tenaga dan amarahnya, Ida menikam Mike hingga tumbang. Cheryl yang sudah kehilangan rasa takutnya langsung menyambar parang, dan dengan satu ayunan maut, ia memenggal kepala Ida hingga terputus dan menggelinding di lantai. Adegan kemudian melompat ke 1 tahun kemudian, memperlihatkan kehidupan Cheryl dan Mike yang tampak sudah tenang dan memiliki seorang bayi yang sangat imut. Namun, di balik senyum itu, tersimpan pertanyaan yang sangat kelam. Apakah bayi ini adalah buah cinta mereka? Atau justru hasil pembiakan paksa dari ritual sesat para psikopat itu? Keheningan di akhir film ini seolah memberi sinyal bahwa luka masa lalu belum benar-benar sembuh, dan teror ini mungkin saja akan kembali dalam babak baru yang lebih mengerikan. Sobat Horor, film ini membuktikan bahwa naluri bertahan hidup seorang wanita jauh lebih mematikan saat dirinya terdesak. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena di balik kerapuhan
bisa saja tersimpan monster yang mengerikan. Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan film horor brutal lainnya hanya di channel Dunia Horor.